Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi rekan-rekan sekalian di channel Prof Radit. Kita masih bersama dengan Bu Rani, mahasiswa dari S3 Ilmu Ekonomi Islam UNER sekaligus penerima beasiswa BPI. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang pernah menjadi pengalaman berharganya Bu Rani gitu ya. Nah, tentang konferensi fully funded oleh IDB. Nah, karena kita mahasiswa ya tentunya konferensi ini salah satu ajang bergensi ya untuk kita, untuk ajang menunjukkan keilmuan kita sekaligus mendapatkan keilmuan dari para pakar-pakar dan akademisi lainnya. Nah, mungkin boleh diceritakan Bu Rani gimana sih pengalaman Bu Rani selama konferensi atau saat pernah menjalani konferensi apa aja? Terima kasih Mbak Mira, kita ketemu lagi. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengalaman konferensi ini sebenarnya saya mungkin cerita sedikit dari awal ya, bagaimana kok bisa ikut konferensi gitu. Ini sebenarnya atas kontribusi Prof Radit juga, kan? Karena beliaunya yang membagikan brosur, membagikan pamflet pemberitahuan lah istilahnya, yang mana dari Islamic Development Bank dengan IRTI Islamic Research Training Institute ini sedang mengadakan kegiatan call for paper tahunan. Nah, pertama kalinya saya mengikuti itu adalah di ICEF seri ke-11. ICEF itu International Conference on Islamic Economic and Finance. Ya, itu yang seri ke-11. Waktu itu diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya. Nah, itu sebenarnya info dari beliau itu adalah ketika kita sedang melakukan kegiatan perkuliahan seperti adik-adik atau teman-teman sekarang yang mungkin S2 ya, kegiatan perkuliahan waktu itu kalau saya tidak salah ingat adalah mata kuliahnya ekonomi moneter ya. Ekonomi moneter, kemudian beliau membagikan saya brosur, dibuatlah sebuah tugas. Ajang tugas dibuat untuk membuat full paper yang kemudian disubmit ke konferensi. Tapi alhamdulillah saya tidak sendiri waktu itu karena bersama dengan kawan juga ya, dengan tim. 2 orang, saya dan kawan saya. Alhamdulillah paper kami yang di bidang asuransi syariah, yang bicara tentang asuransi syariah itu terpilih untuk sebagai salah satu paper yang didanai ya, dan presenter yang didanai untuk fully funded. Wow, Masya Allah, ini keren banget ya teman-teman, karena nggak banyak ya saya rasa konferensi-konferensi yang menyediakan fully funded untuk para presenternya datang ke negara tujuan, dan ternyata IDB dan IRT itu punya skema tersebut pada tahun itu ya, mungkin karena kurang tahu ya untuk tahun ini seperti apa, tapi mungkin itu suatu hal yang mungkin kita cukup luar biasa gitu ya untuk teman-teman magister, karena Bu Rani dan kawan-kawannya sudah berhasil mendapatkan prestasi tersebut. Nah, mungkin kami izin tanya juga Bu, sebenarnya apa sih menurut Bu Rani urgensi mengikuti konferensi bagi mahasiswa? Menurut saya sangat urgent sekali ya, karena konferensi itu adalah saatnya kita kalau di dalam kelas itu kita belajar ya, kita belajar di dalam kelas ekonomi Islam itu kita belajar menghadirkan ruh Islam ya dalam aktivitas ekonomi, dalam pembelajaran kita. Nah, itulah saatnya kita menunjukkan ruh itu, gitu kan, menunjukkan ruh Islam itu kepada khalayak ya, yang mana di situ kita bisa bertemu dengan pakar-pakar di bidangnya, di bidang ekonomi Islam, di bidang Islamic Finance di situ. Kemudian kita saling bertukar pikiran, kita tahu riset-riset terbaru ya, yang mana juga bisa jadi bahan tesis teman-teman ya, jadi bahan disertasi atau mungkin skripsi bahkan ya, karena waktu saya dulu ada juga mahasiswa S1 yang terpilih untuk mempresentasikan, dan itu juga mengenalkan kepada orang-orang yang ada di konferensi itu bahwa Ekonomi Islam Universitas Airlangga itu juga menjadi salah satu
kampus atau universitas ilmu ekonomi Islam terdepan gitu. Nah, itu sangat penting sekali menurut saya ya. Gitu. Nah, ini ada 2 poin menarik ya yang saya tangkap. Yang pertama terkait ruh ilmu. Nah, itu kebanyakan mungkin kita nggak kepikiran ya kalau sebenarnya kita itu sudah mendakwahkan ekonomi Islam itu sendiri kepada halayak. Dan yang kedua, kita membawa spirit kampus kita, alma mater kita untuk menunjukkan gitu ya kepada dunia, karena skalanya internasional kalau eksis loh ekonomi Islam di Universitas Airlangga itu. Jadi ada 2 poin tadi yang menjadikan Bu Rani tergugah gitu ya untuk melakukan konferensi. Nah, kita balik lagi Bu ke cerita konferensi fully funded di IDP. Nah, itu pengalaman seperti apa Bu yang Ibu dapatkan saat sudah di sana gitu? Adakah yang bisa dibagikan ke teman-teman? Wah, itu kalau berbicara tentang pengalaman itu menurut saya sangat luar biasa ya bagi saya yang belum pernah keluar negeri waktu itu first time ya. Nah, itu pertama kalinya saya keluar negeri dan itu sudah harus berbicara di depan mereka yang menurut saya ilmunya jauh lebih tinggi di atas saya gitu kan. Dan alhamdulillah saya dan teman saya itu dipercaya untuk mempresentasikan dengan sedikit ilmu yang saya miliki gitu kan. Nah, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga sekali gitu. Di sana kami juga diperlakukan dengan sangat wah sekali ya, sangat dijemput dari dan ke bandara. Kemudian kami juga tinggal di hotel bintang 5 ya, dengan fasilitasnya. Kemudian ruangan conference juga sangat megah sekali. Kami ketemu dengan pakar-pakar yang dulunya ketika di kelas saya hanya bisa membaca bukunya sebut aja namanya ya. Membaca bukunya saja. Di situ ada Fahim Khan, ada juga Prof. Asad Zaman, kemudian ada Prof. Aslam Hanif yang mungkin banyak sekali yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Masya Allah. Menurut saya itu momen-momen terbaik lah dengan kawan saya, termasuk juga itu tadi saya juga bisa mengenalkan ekonomi Islam itu seperti apa gitu kan. Kemudian saya jelaskan juga prakteknya itu seperti apa, terutama di asuransi saya. Ini suatu pengalaman yang pasti sangat berharga untuk Bu Rani sendiri, dan ya memang dari konferensi itu kita jadi dipertemukan dengan pakar-pakar ya Bu. Nah, itu apakah sempat berdiskusi tertentu gitu Bu sama pakar-pakar tersebut? Ya, saya waktu itu kan untuk presenter itu kan akan dibagi beberapa room panel ya, sesi panel. Nah, di dalam sesi panel itulah sebenarnya yang saat-saat menegakkan, kan kita tidak tahu siapa pakar yang akan menguji kita istilahnya gitu. Dan di situ kami yang waktu itu mahasiswa S2 ya, magister, masih calon magister saya ekonomi Islam, tidak tahu kita akan ketemu dengan siapa, apakah Prof. Fahim Khan atau Asad Zaman atau Asad atau bagaimana. Jadi kita harus mempresentasikan dalam bahasa Inggris waktu itu ya. Dan alhamdulillah dengan bantuan dosen-dosen, guru-guru kami juga, termasuk di dalamnya Prof. Radit, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadinya siapa Bu yang masuk ke ruangan saat itu? Waktu itu sudah lama itu, kalau nggak salah saya di tahun berapa ya, 2016 maaf. Ya, di tahun 2016 waktu itu. Seingat saya siapa ya waktu itu ya, mungkin Fahim Khan Fahim Khan atau Prof. Asad. Karena Prof. Asad itu dari sisi ideologinya, dari banyak dari filosofi betul. Kalau dari saya kan dan teman itu kan Islamic Finance ya, dari asuransi. Saya di situ ada Prof. Raditya juga, ada Budina. Ternyata rombongan UNER banyak ya saat itu yang berangkat. Budina, kemudian ada beberapa teman dari Tazkiyah. Iya Tazkiyah. Dari AIUM juga setahu saya. Ada beberapa pakar dari AIUM, dari manajemen setahu saya. Cuman saya agak lupa siapa di situ. Memang majelisnya para penggerak ekonomi Islam ya saat itu. Jadi memang pakar-pakar berkumpul, para akademisi berkumpul untuk berbagi gitu ya apa hasil penelitian mereka dan saling memberikan feedback tentunya. Nah, saya dapat informasi juga itu IDP konferensi offline-nya. Nah, ternyata Ibu juga pernah hadir di konferensi tahun 2020 secara virtual Bu. Nah, itu boleh diceritakan Bu topiknya apa atau pengalaman berkesan apa saat online tersebut?
Saat itu tahun 2020 yang kita Awal sendiri betul ya, yang bulan Mei juga alhamdulillah bulan Mei ini membawa berkah. Iya, Masya Allah. Bulan Mei juga seingat saya tanggal 20 kalau saya nggak salah ingat ya. Berkesan sekali nih sampai ingat tanggalnya ini. Ya karena berkesan karena itulah pertama kalinya IDB melangsungkan acara tahunannya karena ada terkendala COVID ya, pembatasan dan lain sebagainya, sehingga mereka menyelenggarakannya secara online ya, secara daring, dan itu live dari YouTube. Wow, deg-degannya plus Ya, deg-degannya plus live dari YouTube, dan saya hanya diberikan alokasi waktu untuk presentasi selama 10 menit. Wow. Sementara diskusi 20 menit. Jadi masing-masing orang totalnya 30 menit. 20 diskusi itu adalah diskusi, ada pertanyaan baik itu dari moderator maupun dari partisipan yang lain. Nah itu sangat ini sekali ya, berkesan karena waktu itu eventnya diselenggarakan oleh Istanbul Sabahattin Zaim University dari universitas yang ada di Turki. Yang notabene universitas tersebut banyak berafiliasi dengan universitas yang concern terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan. Dan kebetulan paper saya yang terpilih waktu itu saya single, kebetulan alhamdulillah saya sendiri presenter dengan PD-nya gitu kan, bicara terkait isu SDGs tadi, Sustainable Development Goal, dan alhamdulillah presentasi juga sudah berjalan lancar dengan dikawal dimoderatori oleh Prof siapa itu ya, Prof Mehmet kalau Mehmet Asyutai. Bukan, Prof Mehmet, ada satu lagi yang dari Turki juga ya. dari Turki. Wah, Masya Allah. Jadi setelah tahun 2016 ya tadi bertim offline, 2020 dapat kesempatan single factor gitu ya. Jadi Bu Rani berjalan sendiri atau berjuang sendiri untuk mempresentasikan di bidang sustainable development. Nah itu konteksnya kemana Bu? Sustainable development, Ibu mengembangkan di Islamic Insurance masih di sana atau ke Islamic Finance secara general? Oh tidak, itu ketika yang di tahun 2020 itu saya karena tertarik di sustainable finance ya, Islamic ya, yang dalam hal ini kita bicara tentang Islamic sustainable finance atau perkembangan dari Islamic finance itu sendiri, apakah akan berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals yang sekarang kita kenal dengan SDGs ya. Karena saya memang sangat tertarik sekali dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang ada 17 tujuan. Nah itu perkembangan keuangan Islam itu apakah akan mempunyai pengaruh ataukah tidak, ataukah bahkan mungkin sama saja dengan perkembangan keuangan konvensional. Alhamdulillah ketika hasil yang saya presentasikan itu ada beberapa instrumen keuangan yang menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan SDGs. Itu yang sangat berkesan sekali dan sampai sekarang masih menjadi agenda riset saya juga. Jadi memang sangat concern ya di bidang tersebut. 2020 itu berarti Bu Rani sudah menjadi dosen di Aceh ya? Sudah. Baik, berarti sudah tidak berafiliasi di Universitas Airlangga, nanti di Aceh. Tapi Masya Allah karyanya ternyata masih sama dan sama melejitnya gitu ya, sama saat masih menjadi mahasiswa. Apalagi sekarang saat S3 ya pastinya semakin luar biasa lagi Bu Rani. Baik, mungkin kami izinnya nih Bu terkait tips dan trik lagi ya, karena memang mahasiswa ini sukanya tips and trik gitu ya, nanti biar kita bisa nyuri caranya Bu Rani supaya bisa ikut konferensi, karena sebenarnya sekarang itu informasi udah banyak tapi entah kenapa itu giroh atau ketergugahan kita itu masih kurang gitu. Mungkin Ibu ada tips gitu untuk para mahasiswa supaya punya semangat terus dakwah ekonomi tadi. Saya pikir ya kalau bicara semangat itu memang harus dari dalam diri ya. Tapi kalau ada sedikit yang bisa saya bagikan di sini adalah mulailah dari hal yang disukai oleh teman-teman dulu. Gitu kan, sukanya belajar apa, betul. Kalau misalkan dari yang konsentrasi ekonomi syariah atau keuangan syariah itu sukanya membahas apa, gitu kan. Dispesifikkan ya, mulailah dari situ. Dan saran saya terbaik, tips terbaik adalah ketika kita sudah mulai menyukai satu topik tertentu dan kebetulan topik itu adalah digunakan sebagai tugas salah satu mata kuliah misalkan. Nah itu
serius lah di situ. Karena dengan begitu kita bisa fokus, kita bisa minta coaching dari dosen kita atau dari teman kita atau senior kita bahkan ya, untuk saling memberikan masukan. Jangan juga gampang down dengan dengan perkataan orang tentang paper kita ya gitu kan. Kadang-kadang begitu, betul. Padahal kita anggap saja biasa aja karena review dari teman-teman kita, apalagi dosen kita itu sangat berharga sekali. Dan jangan menutup kemungkinan untuk itu. Jangan gampang down. Kita anggap biasa saja karena kita bicara dari sisi akademis. Itu sih yang mungkin membuat saya sangat bersemangat sekali karena semakin banyak saran dan kritik dari dosen, kawan atau mentor dan lain sebagainya, itu semakin membuat semangat saya. Harusnya makin pede juga ya. Ini sudah direvisi sama dosen saya yang pakar ini gitu ya. Gitu. Baik, nah tadi kita mendengar ya dari Bu Rani untuk kita tuh bersemangat itu ya dengan kita benar-benar mencintai apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan riset, kemudian kita juga berkonsultasi dan hal penting lainnya tadi kita yaitu tadi ya berjuang karena di kuliah itu pasti ada kurikulum dan kurikulum itu sudah disusun ya untuk terdiri dari mata kuliah yang mungkin pastilah 1-2 menarik hati mahasiswa gitu. Jadi saat ada tugas di situ seriuslah gitu, bekerja keraslah sehingga paper di akhir project atau project mata kuliah itu bisa dipublikasikan atau digunakan untuk mendaftar konferensi. Itu tadi dari Bu Rani untuk tips untuk teman-teman dan kita semuanya tentunya. Dan mungkin terakhir Bu, kami izin tanya, sejauh Ibu melakukan konferensi, rata-rata output dari konferensi itu sebenarnya apa sih Bu, selain menambah jaringan ya tentunya? Banyak sekali Mbak. Kalau untuk output dari konferensi terutama ya salah satunya adalah mempercantik portofolio kita. Pastinya. Kalau misalkan kita mau apply ya, mau ikut mendaftar beasiswa itu sangat berguna sekali karena paparan internasional itu saat ini sangat dibutuhkan baik oleh kampus tujuan, kampus kita yang sekarang, kemudian sama penyedia beasiswa, itu pun akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang akan memberikan bagi adik-adik yang calon pencari beasiswa di sini. Kemudian kalau bagi saya seperti ini yang saya sudah bekerja ya jadi dosen, nah itu sangat menguntungkan institusi saya karena ketika dilihat ada pencapaian kinerja dari perguruan tinggi itu sendiri melalui aktivitas internasional conference saya gitu kan. Kalau untuk adik-adik mahasiswa itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan pencari kerja ya untuk memperoleh lulusan yang berkualitas karena di situ kemampuan kita dalam berbicara itu public speaking itu dibutuhkan ya. Kemudian cara kita menjaring jejaring relasi itu juga dibutuhkan ketika dalam dunia kerja. Kemudian kemandirian, rasa percaya diri kita, ketangguhan kita mempertahankan argumentasi ketika kita di debat. Nah itu sangat berguna sekali. Simulasi ujian akhir. Ya seperti itu mungkin. Baik-baik ya, itu tadi teman-teman ternyata ada banyak ya output dari konferensi dan itu memang harus kita ya yang kecil yang berusaha untuk mendapatkan output tersebut. Kalau misalkan dari segi publikasi Bu, apakah semua paper yang di konferensi itu akan dipublikasikan oleh pihak penyelenggara? Tidak semua paper yang masuk itu akan dipublikasikan karena paper yang masuk itu biasanya kan ratusan ya, dan yang diambil itu waktu saya dulu sekitar 100 sampai 150 paper yang masuk bisa sampai mencapai 300 atau sampai 500 paper ya yang diseleksi, yang diambil untuk dibiayai fully funded dan juga ada partial funded itu sekitar 150. Jadi 150 itu sebagian kecil fully funded, sisanya hanya partial funded. Nah, di situ dari fully funded itu dan partial funded nanti akan diseleksi kembali untuk dipublikasikan ke dalam jurnal dan jurnal itu ada stake-nya juga atau di proceeding. Tetapi semua paper yang masuk dan diterima oleh IRTI itu ada diusahakan ya pasti. Betul, dan sudah menjadi hak cipta, hak milik dari IRTI itu sendiri. Begitu. Ya. Tapi rasanya bangga sekali ya kalau paper kita menjadi milik IRTI gitu ya. Karena memang itu termasuk lembaga riset terbesar ekonomi Islam.
kayak gitu. Jadi ini tambahan informasi ya teman-teman, buat teman-teman yang paperku udah mau tak publikasikan ke sini padahal tapi nggak bisa dong diberangkatkan ke conference. Ternyata ada kasus yang conference itu kita mempresentasikan tapi mereka tidak mempublikasikan. Jadi kita masih tetap bisa punya plan kita sendiri gitu ya, mau dimasukin ke Scopus atau ke jurnal-jurnal bereputasi lain itu masih ada di kendali kita kayak gitu. Jadi memang semua conference itu ada pilihan dan syarat ketentuannya masing-masing. Kebetulan sekali yang kita dengar dari Bu Rani ini milik IDB yang nanti paper konferensinya itu akan menjadi milik IRTI gitu ya, yang akan dibantu untuk publikasi gitu. Jadi ya kita memang harus jeli gitu ya dalam menangkap informasi saat ada konferensi dan berusaha keras gitu ya untuk melaksanakannya. Mungkin terakhir sekali lagi Bu, adakah hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mau nih, udah ada percikan gitu ya setelah mendengar Bu Rani pengen konferensi tapi bingung harus mulai dari mana. Nah sekiranya harus mulai dari mana sih Bu untuk memulai untuk mendaftar konferensi? Ya. Pertama, seperti yang saya bilang tadi, mulailah dari hal yang disuka dulu. Kemudian aware terhadap isu-isu ekonomi Islam, ya. Kemudian aware juga terhadap isu-isu Islamic finance. Gitu. Artinya ketika kita mulai tergerak untuk membuat sebuah paper, ya mulailah dari topik atau isu yang nanti manfaatnya akan berdampak luas bagi orang banyak. Insya Allah, kalau memang motivasi itu sudah kuat seperti itu, memberikan manfaat, karena memang apa yang kita lakukan, kita tulis dalam paper itu, riset itu adalah dampaknya luas, bisa dirasakan oleh berbagai pihak. Insya Allah di conference atau publikasi manapun akan cepat diterima. Cepat diterima, Insya Allah itu nanti ya. Ya itu, jadi kita diajarkan ya sama Bu Rani kalau kita tuh harus mencari topik-topik yang up to date gitu ya Bu ya, supaya jadi kita udah passionate terus topiknya juga up to date gitu, biar lebih berdampak dan bisa menjadi masa depan gitu ya untuk kebijakan masa depan. Terus yang kedua mungkin terkait mencari informasi, itu rasanya dosen-dosen kita pasti punya ya Bu ya, informasi di mana akan ada konferensi yang di bidang kita. Jadi rasanya kayak tadi Prof Radit ngasih tahu Bu Rani, berarti kalau saya suka ke moneter saya larinya ke Prof Radit, kalau saya suka ke pasar modal saya larinya ke dosen yang expertise di situ, karena jejaring beliau itu mungkin akan gampang bertukar informasi terkait konferensi kayak gitu. Jadi kita harus yang bergerak, kita harus yang mencari, dan pastikan kita sudah punya semangat itu tadi ya untuk melakukan konferensi. Nah mungkin seperti itu Bu Rani, rasanya sudah banyak sekali yang menambah pengetahuan sekaligus semangat di diri kita kalau ya kita harus menggerakkan ruh ekonomi Islam ini dengan salah satunya melalui forum internasional konferensi. Nah semoga bermanfaat teman-teman semua. Untuk video ini kita akhiri video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani. Terima kasih Bu Mira.